Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan satu variabel. Oke, pada part pertama kita telah bahas tentang pertidaksamaan linier, kuadrat, dan polinom. Nah, pada part 2 ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Jadi mari kita mulai. Pertidaksamaan rasional. Nah, yang pertama ini kita coba bentuk AX plus B per CX plus D kurang dari sama dengan E. Jadi di rasional ini kita punya bentuk fungsi gitu ya. Di sini ada penyebut sama pembilang ya, di mana dua-duanya mengandung variabel. Oke, contoh soalnya misalkan 2x plus 5 dibagi x min 1 kurang dari sama dengan 1, di mana x-nya tidak sama dengan 1. Oke, kalau seperti ini kita akan coba dulu jadikan satu ruas jadi 0. Nah, di sini berarti ruas 0-nya kita pilih ruas yang sebelah kanan. Jadi satunya itu pindah ruas. Ingat ya, kalau pertidaksamaan tidak boleh dikali silang. Jadi cara pindahnya itu ya pindahkan aja. Setelah itu samakan penyebutnya. Oke, sederhanakan. Jadi kita peroleh x tambah 6 dibagi x kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Oke, bentuk akhir ini kita tulis ulang ya. Jadi ada ini. Kemudian kita cari pembuat nolnya untuk di penyebut sama pembilang. Oke, untuk di penyebut gitu ada x min 1. Untuk di pembilang ada x plus 6. Karena pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan, maka untuk pembilang itu sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan negatif 6. Tapi di penyebut, apapun pertidaksamaannya, ada sama dengannya atau tidak, penyebut tetap tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini x-nya tidak sama dengan 1. Oke, dari kedua x yang kita peroleh, kita letakkan di garis bilangan. Nah, di sini ada untuk negatif 6 bulatnya penuh, untuk 1 bulatnya kosong. Kemudian kita coba cek, misalkan angka 0 ya, kita masukkan langsung ke bentuk akhirnya tadi, x plus 6 dibagi x min 1. Berarti plus dibagi min untuk x sama dengan 0-nya ya. Maka kita peroleh negatif. Jangan lupa untuk ganjil sama genapnya ya. Jadi kalau misalkan di sini ada x plus 6 sama x min 1, dia munculnya sekali kan ya. Jadi kalau gitu ganjil semua. Berarti tandanya selang-seling. Nah, untuk x sama dengan 0 sendiri di tengah, itu udah negatif, berarti kanan sama kirinya positif ya, karena selang-seling. Oke, sudah diperoleh tandanya plus minus seperti itu. Selanjutnya kita harus butuh yang mana? Plus atau min? Oke, berdasarkan pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Berarti kita butuh yang negatif. Ya. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah x, ya, di mana x-nya lebih dari sama dengan negatif 6 dan kurang dari 1, dan x-nya anggota bilangan real. Gitu ya. Ya, jadi tetap berlaku tuh catatan yang ganjil genap tadi. Ya, jadi bisa langsung digunakan satu kali cek langsung dapat tiga-tiganya. Oke? Jadi pertidaksamaan rasional itu kita peroleh dari pembuat nol di pembilang dan penyebut, letakkan di garis bilangan, kemudian cek plus dan minnya, arsir, dan tentukan himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjutkan ya. Soal selanjutnya ini nomor 2, misalkan bentuknya seperti ini. Jadi dia di kedua ruas itu bentuknya di bawahnya itu fungsi kuadrat, di atasnya konstanta biasa ya. Oke, contohnya misalkan 3 per x kuadrat min 3x plus 2 lebih dari 5 per x kuadrat min 4x plus 3. Oke, di sini nggak boleh kali silang ya, ingat, karena ini pertidaksamaan. Kita nggak tahu yang kita kali itu positif atau negatif. Jadi, rawan berubah tanda, maka dari situ amannya tidak usah dikali silang. Oke, kita jadikan satu ruas 0, maka pindahkan saja ya yang 5 per x kuadrat min 4x plus 3-nya, kemudian disamakan penyebutnya ya, kemudian sederhanakan, nah dapat yang bawah. Kita punya bentuk negatif 2x plus 1 dibagi
X min 1 dikali X min 2 dikali X min 3 ya. Lanjutannya kenapa? Karena di sini yang atas itu masih ada negatif ya. Bagusnya itu kalau misalkan kita punya pertidasamaan, setiap X-nya itu jangan negatif koefisiennya ya. Jadi di sini kita kali negatif 1, jangan lupa berubah tandanya. Jadinya kurang dari ya. Dan atasnya jadi positif. Oke, berarti kita punya berapa pembuat 0? Oke, 1 di pembilang dan 3 di penyebut. Semuanya tidak sama dengan. Ya, kenapa? Karena pertidaksamaannya tidak mengandung sama dengan. Oke, kita buat garis bilangannya. Ya, semuanya bulatnya kosong. Kita coba. Ya, angka 0 juga boleh ya. Jadi kita coba angka 0 masukkan ke yang paling bawah. Jadi di sini 2x min 1 berarti 2 kali 0 kurang 1 negatif. 0 kurang 1 negatif. 0 kurang 2 negatif. 0 kurang 3 negatif. Maka kalau kita kalikan negatif bagi negatif berarti sama dengan positif. Jadi yang ini positif. Kemudian setelahnya berarti semuanya selang-seling. Kenapa? Karena yang tadi itu catatannya ya. Oke, jadi bisa dipahami ya, tandanya itu selang-seling. Oke, catatannya di atas, bisa dilihat. Oke, lanjut lagi. Kita akan coba tentukan tanda yang kita akan arsir. Yang mana kira-kira? Ya, yang kurang dari. Kenapa? Karena di sini pertidaksamaannya sendiri yang paling bawah yang kita masukkan ke substitusinya itu kurang dari, meskipun di soalnya lebih dari. Jadi yang paling bawah. Jadi konsisten ya, nyobanya ke sana, berarti masukinnya juga ke sana tandanya. Oke, jadi kita punya himpunan penyelesaiannya apa? X, di mana X-nya itu lebih dari setengah, kurang dari 1, atau X-nya lebih dari 2, kurang dari 3, dan X-nya anggota bilangan real. Oke, jadi di sini pertidaksamaannya nomor 2 itu seperti ini caranya ya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk nomor 3. Nah, di sini kedua penyebut dan pembilangnya bentuknya itu persamaan kuadrat. Jadi di sini kita lihat, oke, contohnya adalah 2x kuadrat min x min 1 dibagi x kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 1. Sama seperti tadi, berarti ruas sebelah kiri itu semuanya pindah ke sana, yang kanannya jadi 0. Ya, jadi kita pindahkan, samakan penyebutnya, kemudian sederhanakan diperoleh x kuadrat min x dibagi x kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti kita faktorkan. Kita peroleh pembuat nolnya di pembilang ada 2, yakni x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Sedangkan di penyebut juga ada 2, tapi tidak sama dengan. X tidak sama dengan 1 dan x tidak sama dengan negatif 1. Oke, di sini ada 2 x min 1 ya, ada di pembilang dan penyebut. Tapi ingat, penyebut itu adalah syarat mutlak dari pertidasamaan rasional. Penyebut harus tidak sama dengan 0. Maka, meskipun di pembilang x sama dengan 1, tapi di penyebut x tidak sama dengan 1. Maka di garis bilangannya, untuk angka 1 itu bulatnya kosong, berdasarkan yang penyebutnya. Oke? Nah, jadi kita punya 3, negatif 1, 0, dan 1. Di mana 0-nya bulat penuh, dan negatif 1 juga satunya bulat kosong, karena mereka ada di penyebut. Oke, kita langsung coba angka, misalkan di sini angka 100, jadi nggak harus angka yang kecil-kecil ya, yang paling besar juga nggak apa-apa. Oke, kita coba masukkan, ternyata kita dapat positif kali positif dibagi positif kali positif, maka hasilnya positif ya. Kemudian kita perhatikan di sini, untuk yang pangkatnya genap itu kembar kanan kirinya, untuk yang pangkatnya ganjil itu tidak kembar. Nah, ada nggak yang pangkatnya kembar? Oke, atau pangkat 2. Ada ya, di sini kita punya 1, 2 kali munculnya ya di penyebut sama pembilang. Berarti dia itu sebenarnya pangkat genap. Jadi, untuk sebelah kanannya, yakni daerah tadi X sama dengan 100-nya udah positif, maka di sebelah kirinya juga positif. Tapi yang lainnya selang-seling. Jadi kayak gini. Kita butuh yang positif. Jadi, daerah positifnya kita tandai. Nah, itu himpunan penyelesaiannya.
Oke, jadi intinya kanan dan kirinya angka 1 itu sama-sama positif. Sedangkan angka 0 dan angka negatif 1 itu kanan sama kirinya beda tanda. Karena mereka hanya satu kali muncul di dalam sini. Ya, oke. Lanjutkan lagi. Berarti himpunan penyelesaiannya apa? Ya, di sini himpunan penyelesaiannya berarti X di mana X-nya kurang dari negatif 1, atau X-nya di antara 0 sampai 1, 0-nya masuk, atau X lebih dari 1, X anggota bilangan real. Atau boleh juga kalau mau nulisnya X di mana X-nya kurang dari negatif 1, atau X-nya lebih dari 0 tapi tidak sama dengan 1, X-nya anggota bilangan real. Jadi ada dua macam penulisan, dua-duanya bebas mau pilih yang mana ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang pertidaksamaan irasional. Kalau irasional itu melibatkan akar. Berarti di sini kita punya bentuk pertama itu akar AX plus B lebih dari 0. Jadi akar dari yang pangkatnya X-nya pangkat 1 gitu ya. Oke, berarti kita coba soalnya misalkan 3X min 1 lebih dari 0. Oke, di sini kalau misalkan ada bentuk akar, maka cara menghilangkan akarnya adalah dengan dikuadratkan. Maka kita punya 3x min 1 lebih dari 0, berarti x-nya lebih dari 1/3. Tapi jangan lupa, syarat pertidaksamaan irasional apa? Di dalam akar harus non-negatif. Jadi di sini ada syaratnya, 3x min 1 itu lebih dari sama dengan 0. Maka x-nya lebih dari sama dengan 1/3. Jadi kita punya dua pertidaksamaan, ada x lebih dari 1/3 dan x lebih dari sama dengan 1/3. Kira-kira gimana cara penggabungannya? Nah, kita pilih yang paling sedikit daerahnya, yakni yang lebih dari aja. Kenapa? Karena irisan, jadi harus memenuhi keduanya. Harus lebih dari negatif 3 dan lebih dari sama dengan negatif 3. Jadi irisan dari keduanya itu adalah X lebih dari aja. Ya, gitu. Jadi penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya lebih dari 1/3 dan X-nya anggota bilangan real. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi untuk soal pertidaksamaan irasional yang selanjutnya. Misalkan di kedua ruas ada akar bentuknya ya. Jadi misalkan soalnya adalah akar 2x kuadrat min x min 1 kurang dari akar x kuadrat min 1. Nah, di sini sama seperti tadi, cara menghilangkan akarnya adalah dengan dikuadratkan ya. Jadi kita punya bentuk pertidaksamaan kuadrat di sini. Jadi dari irasional kita ubah jadi tidak ada akarnya maka jadi kuadrat. Nah, berarti kita gunakan cara kuadrat. Tadi gimana caranya? Satu ruas itu kita buat 0 ya. Jadi di sini pindah ruasnya jadinya x kuadrat min x kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan untuk mencari pembuat nolnya. Ya, jadi pembuat nolnya di sini ada 0 dan 1. Ya, tapi tidak sama dengan, karena di sini dia itu adalah suatu pertidaksamaan yang tidak mengandung sama dengan. Oke, berarti kita buat garis bilangannya. 0 dan 1-nya itu bulatnya kosong. Nah, terus nanti dicek plus minnya gitu ya dengan cara kuadrat tadi. Gitu. Jadi diperoleh plus min plus dan kita butuh yang min. Kenapa? Karena di sini pertidaksamaannya kurang dari. Oke? Oke, jadi penyelesaian utamanya udah, tapi jangan lupa ada syarat dari pertidaksamaan irasional sendiri. Jadi akarnya itu harus di dalamnya harus non-negatif ya. Yang pertama kita punya syaratnya berarti 2x kuadrat min x min 1 lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua kita punya x kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 0. Keduanya kita selesaikan dengan pertidaksamaan kuadrat. Ya, jadi terus dibuat juga garis bilangannya, plus minnya, kemudian tentukan arahnya, oke? Jadi di pertidaksamaan ini kita punya 3 garis bilangan. Nah, kita harus lihat tinjau ketiganya gitu. Jadi kita satukan jadi satu garis bilangan
untuk memuat tiga-tiganya gitu. Tapi jangan lupa kita cari irisan. Kenapa? Karena harus memenuhi yang utama dan syarat 1 dan syarat 2. Jadi irisan. Oke, yang pertama ya, kita punya untuk yang syarat utama dulu. Jadi kita coba gambar. Di sini ada garis bilangan. Semua angkanya udah dimuat ya. Kemudian di sini kita gambar yang dari 0 sampai 1 dulu, sesuai sama penyelesaian utama. Kemudian setelah itu syarat yang 1 dan syarat yang 2 gitu. Yang 1 itu yang merah, yang 2 itu yang warna biru. Sekarang kita tinjau mana sih garis bilangan atau di garis bilangan ini mana yang memuat 3 warna, merah, biru, dan hitam. Oke, untuk yang kurang dari -1 itu cuma 2 warna, merah dan biru. Untuk yang kurang dari -setengah itu cuma yang merah. Untuk yang antara 0 sampai 1 itu cuma yang hijau, yang hitam. Kemudian untuk yang lebih dari 1 hanya merah dan biru. Ada nggak yang tiga-tiganya sekaligus? Ada ya, di X sama dengan 1, tapi dia bulat kosong. Artinya tidak termasuk. Maka himpunan penyelesaiannya apa? Kalau gitu, himpunan kosong. Jadi tidak perlu dipaksakan. Kalau memang tidak ada, ya sudah, himpunan kosong. Ya. Jadi ini untuk pertidaksamaan irasional, kita harus gabungkan pertidaksamaannya, gitu ya, garis bilangannya dari yang utama dengan syarat-syaratnya. Kemudian cari irisannya, gitu. Oke, untuk lebih memahami lagi, satu soal lagi ya. Nah, misalkan yang ini soalnya X plus 10 dalam akar dikurang akar X plus 2 kurang dari sama dengan 2. Ini juga sama, kita coba untuk kuadratkan, tapi untuk lebih mempermudahnya sebenarnya pindah ruaskan dulu satu akar. Ya, jadi saat dikuadratkan itu, setiap ruas cuma punya satu akar aja, gitu kayak gini. Nah, untuk yang ruas sebelah kanan, ternyata dia masih mengandung akar setelah kita sederhanakan gitu ya. Cuma karena keduanya itu kelipatan 4, boleh bagi 4 dulu ya. Kita bagi 4 dulu, kemudian setelah itu dikuadratkan lagi. Kenapa? Karena masih ada akar. Jadi kita punya di sini akhirnya ada setelah dikuadratkan 1 kurang dari sama dengan X plus 2. 2-nya pindah ruas, kemudian jadinya negatif 1 kurang dari sama dengan X, atau X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Kita buat garis bilangan utamanya, ya seperti ini. Jadi ada negatif 1, bulat penuh, ke arah kanan, karena lebih dari sama dengan si X-nya. Jangan lupa, kita satukan dengan syaratnya. Apa syaratnya? Ada 2 ya. Ada X tambah 10 lebih dari sama dengan 0, dan X tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi kita buat garis bilangannya sesuai sama pertidaksamaan di syaratnya. Di sini linier ya, jadi semuanya kita gabungkan setelah ini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya atau garis bilangannya dulu deh, garis bilangannya dulu. Yang pertama kita punya lebih dari negatif 1, kemudian yang kedua lebih dari sama dengan 10, dan yang ketiga lebih dari sama dengan 2. Kita lihat yang memenuhi ketiganya, yakni irisannya. Yang mana? Oke, yang ini ya. Jadi kita punya untuk nomor 3 ini, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya lebih dari sama dengan negatif 1, dan X-nya anggota bilangan real. Gitu. Jadi bisa dipahami ya, harus memenuhi ketiganya. Oke? Oke, jika ada pertanyaan atau bahan diskusi boleh dituliskan di kolom komentar ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa latihan soal, nanti lihat video ini juga untuk mempelajari materi-materi tentang tadi pertidaksamaan rasional dan irasional. Juga di yang bagian pertama ada linier, kuadrat, dan polinom. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.